Oke, selamat datang pada sesi kedua hari ini yang jadi sesinya dosen dan dosennya di sini berperan untuk menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan. Pada intinya, terima kasih saya ucapkan pada presentasinya Ria itu bagus sekali. Bagus lah ya. Kamu bacanya itu berapa lama itu? Mudah dibaca nggak? Mudah diikuti nggak bukunya? Belum. Belum gabung Ria. Ya, saya nggak tahu mudah diikuti Udah ya. itu. Iya udah gabung. Udah, Bu. Apa, Bu, tadi? Itu bukunya yang mudah diikuti nggak bahasanya atau rumit? Kalau pertama baca sekilas, wah, nggak bisa, Bu. Harus teliti satu-satu. Oh, nyambung ini. Oh, ya. Karena banyak bahasa yang belum dikenal sama administrasi publik. Kalau secara umum banyak. Benar, ada banyak konsepnya itu yang Iya. memang benar-benar berbeda meskipun punya taksonomi yang sama kebijakan. Satunya kebijakan publik, satunya kebijakan politik internasional. Kebijakan politik internasional sama kebijakan luar negeri itu sama lah ya. Cuma ada juga yang memaknainya itu berbeda. Kalau kebijakan luar negeri berarti apa-apa yang dilakukan oleh suatu negara keluar batasnya, keluar dari batasan teritorialnya. Jadi kayak ngurusin negaranya orang lain, ngerespon apa yang terjadi di negaranya orang lain, menanggapi meskipun nggak dimintai terhadap apa yang terjadi di negara lain. Nah, itu termasuk salah satu kebijakan politik internasional. Cuman ada kebijakan politik internasional yang dimaknai yang seperti itu. Ada yang kebijakan politik internasional yang dimaknai dengan benar-benar caranya agak berbeda ya. Kayak kalau ditanya apa sih kebijakan politik internasionalnya Indonesia sekarang? Jawaban kalian apa? Gimana, Bu? Kebijakan politik internasionalnya Indonesia apa? Ketika kepikiran kebijakan politik internasionalnya Indonesia, itu kalian kepikiran apa? Apa ya, Bu? Kebijakan politik internasional Indonesia. Imigrasi. Ya, imigrasi ketika COVID itu. Iya. Kan ada karantina, ya kan? Kemudian kan nutup penerbangan dari dan ke luar Indonesia atau membatasi penerbangan, ya kan? Itu juga termasuk salah satu kebijakan politik internasional karena itu mengundang negara lain untuk merespon gitu kan. Kan ketika kemudian misalnya orang Singapura dilarang untuk masuk ke Indonesia, respon dong Singapura, ya enggak? Ya, Bu. Benar. Yang respon lah kayak pas COVID kok banyak tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia gitu kan. Nah, ini kan ngerespon orang Indonesia gitu. Orang Indonesia ngerespon dan ketemuan seperti itu kan harus dikonfirmasi ke duta besar Cina gitu kan. Apa yang terjadi gitu. Informasi apa gitu. Kenapa bisa terjadi. Nah, itu termasuk kebijakan politik internasional Cina yang kemudian direspon oleh Indonesia. Jadi kebijakan suatu negara yang keluar itu disebut kebijakan luar negeri dan kebijakan politik internasional. Itu adalah konseptualisasinya menurut pemahaman saya dari apa yang saya tangkap. Juga ada konseptualisasi atau definisi konseptualnya kebijakan politik internasional menurut Browning, berarti totalitas yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dan mengundang respon negara lain. Itu kan totalitas kebijakan lah apapun itu. Kalau Valerie Hudson apa ya? Lupa saya. Terus pokoknya yang sudah disampaikan oleh Ria itu kurang lebih adalah definisi konseptualnya menurut Browning, menurut Hudson, dan menurut saya. Nah, presentasinya Ria ini harus jelas, dia menjelaskan tentang definisinya, konsep-konsepnya apa yang penting, ada yang namanya kognisi, ada yang namanya motivasi, ada yang namanya psikoanalisis, ada yang namanya decision, ada yang namanya outcome, itu adalah konsep-konsepnya. Dan konsep-konsep itu berfungsi juga sebagai unit eksplanasi. Unit eksplanasi adalah konsep-konsep yang menjelaskan unit analisis. Unit analisis adalah apa yang kita teliti. Jadi kalau dalam kebijakan politik internasional yang kita teliti adalah kebijakannya. Bagaimana kita mengetahui kebijakannya ada level analisisnya, makanya ada yang disebut multi level. Multi level itu ada makro, meso,
mikro. Itu menurut Todd Landman tahun 2008. Terus ada first generation, second generation, sama third generation. Itu juga benar. Meskipun saya nggak menyebutnya di dalam buku, meskipun juga saya baru tahu gitu, harus baca lagi itu jurnalnya nanti dikirim ya. Terus ada lagi level analisis individu, level analisis negara, dan level analisis sistem. Semuanya itu disebut bahwa kebijakan politik internasional bisa diteliti dengan berbagai level. Jadi bisa misalnya paper akhir kalian itu meneliti kebijakan politik internasional menggunakan multi levelnya second, first, and third, itu bisa. Juga bisa meneliti lewat level yang ada di buku saya, individu, negara, sama sistem. Itu kalau nggak salah bab 345 deh kalau nggak salah. Ada lagi levelnya itu level makro, itu benar-benar secara luas, secara global itu makro. Meso berarti ya di bawahnya makro. Mikro berarti di tingkat individu. Nah, itu adalah multi level. Dan ketika kalian menggunakan levelnya yang first, second, and third, bukan berarti salah, bukan berarti keliru, ya itu metodenya gitu. Jangan sampai kemudian saya ngotot, itu yang benar saya ngajarinnya level individu, negara sama sistem, tidak terima selain itu ya berarti keliru gitu loh. Kalau mahasiswa ingin mencoba dengan metode yang lain di luar metode yang diajarkan oleh dosennya, selama itu ilmiah, ya nggak masalah gitu loh. Kalau nggak ilmiah atau non ilmiah itu berarti berspiritual ya, lah itu yang bermasalah gitu, karena kalau spiritual itu kan jadi sesuatu. Terus itu adalah metodenya dan pendekatannya itu ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kebanyakan kajian kebijakan politik internasional itu dilakukan secara kualitatif. Karena kualitatif maka ada banyak penilaian saya yang kemudian sangat mempengaruhi hasil dari penelitiannya. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif nggak boleh saya melakukan interpretasi gitu kan. Saya harus membaca data apa adanya. Nama lainnya itu ya kalau bintangnya 5 artinya bagus. Kalau bintangnya 1 berarti nggak bagus itu. Atau biarkan bintang yang bicara, biarkan data yang bicara gitu. Kita nggak boleh memasukkan subjektivitas kita. Tapi kalau kualitatif boleh, sangat boleh sekali. Cuma persoalannya kalau kualitatif menurut saya misalnya yang neliti, saya mahasiswanya itu seperti ini hasilnya, tapi kemudian dosennya punya penilaian sendiri. Nah, itu kan yang susah ketemu gitu. Kalau bisa sama-sama ketemu berkolaborasi itu bagus, enak, penelitiannya jadi lengkap gitu kan, terarah gitu. Tapi kalau dosennya ngotot sendiri, saya ngotot sendiri, mahasiswanya juga tidak terarahkan dengan baik, ya hasilnya susah terpublikasikan gitu. Ya kan Ria? Nggak usah komen wis Ria. Kira-kira kayak Iya. gitu. Sekali ini. Karena nggak logis gitu loh, jadi kayak ada pertentangan. Nah, konsep dan metodologi dan pendekatan dalam kajian politik internasional itu harus jelas dulu. Kalau kalian konsepnya sama metodenya nggak jelas, cara berpikirnya nggak jelas, saya nggak ngenalin, susah kalian untuk bisa kemudian menganalisis suatu event data atau suatu kebijakan dalam kajian-kajiannya. Itu. Terus perlu diingat bahwa mengkaji kebijakan politik internasional itu nggak gampang, kompleks banget. Karena pertama, kita nggak ketemu orangnya kalau kita melakukan level analisis individu. Misalnya saya pengen neliti tentang Erdogan gitu kan. Nggak mungkin dong saya wawancara terbang ke Turki gitu kan, wawancara sama seorang presiden Erdogan begitu saja tanpa melalui protokol-protokolnya kan. Kalau nunggu bisa wawancara ya nggak bisa-bisa saya nggak lulus-lulus sebagai mahasiswa ya nggak sih. Makanya kita mengandalkan data-data sekunder. Data-data sekunder itu yang kemudian kita cari hubungannya, keterkaitannya, keterikatannya. Apakah ini mengakibatkan ini? Apakah ini disebabkan oleh ini? Apakah ini menjadi faktor penghambatnya? Apakah ini jadi faktor pendukungnya? Dampaknya apa? Dan kalau misalnya itu tidak terjadi, apa yang akan terjadi kemudian? Lah kita menghasilkan jawaban-jawaban yang seperti itu. Makanya kompleks banget. Apakah nanti dalam suatu tugas akhir kalian harus kompleks seperti itu? Enggak sih. Kalau ya nggak usah kompleks-kompleks banget lah ya, nanti nggak kelar-kelar juga kan ya, nggak enak juga gitu. Jadi sesederhana mungkin gitu kan. Pakai unit eksplanasinya ya yang terjangkau aja, yang susah biarkan dosennya aja yang ngerjain. Pengertian metode dan pendekatan.
Metode dan pendekatan ya sama sih, ini kan basic research aja sih. Metode adalah bagaimana kita mendapatkan data dan bagaimana idealnya kita mengumpulkan data itu. Teknik apa yang kita gunakan untuk mengumpulkan data itu metode dan metodologi. Jadi seperti biasa kalau dalam suatu jurnal kan metode harus jelas. Kalau nggak jelas itu pasti bolak-balik revisi gitu. Kalau cuma revisinya dikit berarti semuanya sudah jelas sejelas-jelasnya, kira-kira kayak gitu. Apa lagi? Nah, ruang lingkupnya memang komprehensif juga sekaligus luas. Kebijakan politik internasional itu kebijakan politik internasional suatu negara atau kebijakan luar negeri suatu negara itu pada sebenarnya adalah suatu putusan yang diambil oleh seseorang atau orang penting atau kelompok elitnya. Kenapa disebut seseorang? Tergantung ya. Kalau sistem negaranya itu republik atau sistem bukan republik, presidensil, yang mana presiden itu memegang adalah apa ya, pemegang seluruh kekuasaan eksekutif, maka apa yang dikatakan oleh presiden itu bisa diinterpretasikan sebagai suatu kebijakan politik internasional. Apalagi kalau pernyataannya serius diikuti oleh suatu action, ya itu murni sudah. Tapi kalau nggak ada action ya dia hanya menjadi suatu apa ya hanya bisa nggak opini sih, lebih dari opini ya, standpoint. Tahu standpoint apa sih bahasa Indonesianya standpoint? Posisi posisi pendapat atau penilaian, penilaian suatu negara terhadap action yang dilakukan oleh negara lain. Oleh karena itu, dalam metodenya untuk mempelajari kebijakan politik internasional, itu kita unit analisisnya adalah individu. Jadi kita meneliti seperti apa individu ini sehingga cenderung mengeluarkan kebijakan-kebijakan misalnya di masa depan seperti ini gitu. Dan itu bisa dipahami kalau kita sudah tahu teorinya gitu, teori individunya. Kalau teori individualnya itu di psikologi, tapi kita bahasnya adalah teori yang kita gunakan adalah teori kepemimpinan global. Ada leadership trait analysis, ada teori tipe kepemimpinan. Teori tipe kepemimpinannya itu Gerald Post, dia hanya membagi kepribadian pemimpin itu jadi dua, ekspansionisme sama konsiliatif. Ekspansionisme itu sangat mudah sih, ini juga bisa diterapkan kepada teman-teman kita sih. Kita bisa mengenali teman kita yang ekspansionisme itu adalah teman-teman yang ambis banget gitu kan. Beda ya yang benar-benar ambisi banget, motivated banget sama orang-orang yang secara natural sudah langsung terkenal, itu kan beda lagi kan. Ada yang terkenal secara mekanik dan ada yang terkenal secara organik. Yang mekanik itu berarti kita harus mengeluarkan banyak upaya untuk kemudian dikenal. Kalau yang organik nggak perlu ngapa-ngapain udah terkenal gitu. Jadi ada yang ekspansionisme, ada yang konsiliatif. Jadi ekspansionisme itu dia selalu mengejar kepopuleran, pengaruh, power, kekuasaan, intimidasi terhadap orang lain, dan merasa senang kalau dia berada di atas orang lain. Kurang lebih ekspansionisme seperti itu. Kalau konsiliatif ya dia punya power tapi lowest gitu loh, at the lowest level. Jadi levelnya rendah sekali. Dia juga ambis, tapi dia kalau ekspansionisme itu high banget, tinggi banget. Tapi kalau yang konsiliatif itu rendah. Terus ada lagi kecenderungan seseorang memproses informasi. Kalau yang ambis itu nggak banyak mikir, short end, dia mikirnya pendek, sumbunya pendek gitu. Ada event tertentu dia jadi gampang marah gitu kan, gampang tersinggung, permintaannya banyak, terburu-buru, itu ekspansionisme. Tapi kalau konsiliatif enggak, dia masih mikir-mikir, banyak pertimbangan. Jadi dia membuat banyak-banyak opsi. Kalau ekspansionisme enggak, menurut dia yang paling penting adalah dirinya sendiri dan pendapatnya sendiri gitu. Dia tidak mendengarkan orang lain dan tidak terlalu terbuka. Jadi kira-kira pemahamannya seperti itu. Itu baru muncul nanti
Gimana ya? Itu ekspansionisme itu dibagi jadi 4. Ekspansionisme sendiri, evangelis, incremental, sama karismatik. Jadi ada pemimpin berkarisma, berarti dia mengejar powernya tidak seambisius ekspansionisme. Dia berada pada level 5 lah ya, kan ada 8 kepribadian. Dia itu powernya 5 lah ya. Terus kemudian konsiliatif itu dibagi jadi 4. Ada konsiliatif sendiri, ada direktif, ada akomodatif, akomodatif, apalagi ya. Itu sudah masuk ke bab 2 itu. Oh, enggak, bab 3. Mana ya? Lupa saya kalau nggak nyontek kemarin itu. Jadi yang menentukan dia itu masuk ke ekspansionis, evangelis, incremental, karismatik, konsiliatif, direktif, akomodatif, aduh satunya lupa saya. Itu ada indikatornya. Enak kalau ngomong indikator ini berarti udah masuk ke kuantitatif. Satu adalah sikap dia terhadap batasan-batasan di sekitarnya atau sikap dia terhadap lingkungannya. Apakah dia sangat percaya pada dirinya sendiri, itu ekspansionisme, atau juga biasa saja yang kemudian menghargai dan mengakui kalau lingkungan itu kadang dia nggak bisa ngontrol. The power of control-nya itu kayak ya lingkungan di sekitar saya nggak bisa ngontrol, ya udahlah saya harus beradaptasi dan menerima apa adanya. Itu berarti dia masuk ke yang konsiliatif. Terus keterbukaan atas informasi. Kalau yang ekspansionisme itu nggak terlalu suka gitu, diberitahu, dikasih masukan gitu, nggak terlalu suka gitu. Jadi keterbukaan akan informasinya itu rendah. Dia mikir-mikir sendiri, ngambil-ngambil putusan sendiri gitu. Terus kemudian resikonya orang lain yang nerima gitu. Ya memang gitu ekspansionisme, saya nggak lagi bicarakan orang lain sih, tapi memang seperti itu. Tingkat kompleksitas konseptualnya itu rendah. Itu bahasa lainnya itu mikirnya itu pendek. Nggak terlalu wise gitu ya. Itu ekspansionis banget, golongannya ekspansionis, evangelis sampai karismatik. Terus motivation itu fokus. Kalau yang ekspansionisme itu terlalu fokus pada how to get the job done fast gitu. Bagaimana pokoknya masalahku itu selesai. Tapi kalau yang konsiliatif dia masih mempertimbangkan hubungan-hubungan hubungan-hubungan personal gitu, kayak saya mau ngambil putusan ini mau tanya dulu deh teman dekat saya mau ngambil putusan ini tanya dulu deh dosen saya gitu, masih tanya-tanya gitu, dan semua pendapat yang ia terima di sekelilingnya itu ya pikirkan baik-baik, makanya cenderung mikirnya lama, ngambil putusannya lama gitu. Terus kalau yang ekspansionisme itu ketidakpercayaan pada orang lain itu sangat tinggi. Kayak aku nggak percaya kalau pendapatmu itu lebih bagus daripada aku gitu. Tapi kalau yang konsiliatif ya dia ketidakpercayaannya rendah. Oh iya, kayaknya bener deh ya gitu. Masuk akal juga sih kalau aku mungkin keliru di bagian itu. Coba aku cek lagi ya. Nah, yang kayak gitu itu konsiliatif. Jadi itu adalah tipe kepribadian kalau dua kerangka besarnya itu Gerald Post, terus kemudian dikembangkan oleh Margaret Herman. Terus nanti kita akan mengetahui bahwa ngambil kebijakan itu bukan perkara yang gampang. Kenapa? Karena kita itu harus paham situasi. Misalnya anggap saja kebijakan adalah suatu putusan yang harus diambil oleh seorang individu. Pikirkan suatu kebijakan adalah putusan yang harus diambil oleh seorang individu. Pernah nggak sih kalian mikir, ini situasinya lagi urgent nggak sih? Kalau nggak lagi urgent, kalian mikirnya, pikir nanti aja. Iya kan? Tapi kalau udah urgent banget, ini harus diselesaikan sekarang nih. Kalau nggak diselesaikan sekarang, ini bakal
bakal menggurita kemana-mana. Nah itu kita harus pikirkan dulu situationnya itu urgent apa enggak. Mas, dalam bahasanya buku nih ya, itu lagi krisis apa enggak sih? Karena kalau lagi krisis, ya itu ada prioritas-prioritas yang harus dibuat gitu kan. Itu kalau lagi krisis. Terus apakah kejadiannya ini rutin atau enggak rutin? Kalau rutin kan santai ya. Tapi kalau krisis kan jelas datangnya enggak rutin gitu kan. Kayak gitu itu harus dipikirkan. Terus kemudian mempertimbangkan kalau saya ngambil putusan seperti ini, kira-kira nanti siapa yang akan datang pertama kali nggak cocok dengan putusan saya. Norma apa nanti yang akan saya tentang, akan saya lawan. Terus peran apa yang saya mainkan. Saya di sini tuh harus jadi peran apa? Apakah yang kepala keluarga, ataukah yang tulang punggung, ataukah sebagai anak, atau sebagai seseorang yang diandalkan. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita memikirkan perannya, terus memikirkan taruhannya. Kalau saya ngambil putusan ini, itu apa yang saya tak pertaruhkan? Saya dapat apa? Dan apa yang harus saya korbankan? Nah, hal-hal kayak gitu kan adalah sesuatu yang menyumbang pada kompleksitas kita berpikir dalam mengambil putusan kan, yang membuat mengambil putusan itu nggak mudah, apalagi ini urusannya negara gitu. Salah ambil keputusan bisa berujung perang, salah mengambil keputusan bisa berujung embargo, bisa berujung sanksi. Terus ada lagi kognisi. Kognisi ini bagaimana kita memproses, bagaimana proses rasionalitas, membuat masuk akal terhadap sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita baca, kita perhatikan, kita observasi. Apakah kita ada bias? Tahu bias nggak sih? Bias itu kayak, saya nggak suka sama Bu Reni, karena dari awal saya sudah memang nggak suka. Jadi apapun yang dikatakan oleh Bu Reni itu kayaknya nggak ada yang masuk akal di saya, dan saya tidak ingin mendengarkannya. Itu adalah bias. Bias itu apa sih bahasanya? Ya kita berpikir, tapi kita membiarkan emosi kita menguasai pikiran kita sehingga kita tidak bisa melihat jelas dan secara objektif persoalan di depan kita, gitu, atau kasus-kasus di depan kita. Itu bias. Ada lagi stereotypes. Stereotypes itu dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Bagaimana lingkungan membentuk cara berpikir kita. Apakah lingkungan membentuk cara berpikir kita itu orangnya jadi terburu-buru atau tergesa-gesa atau tertutup atau tidak menerima pendapat. Nah, itu stereotypes gitu. Jadi lingkungan di sekitar kita yang terdekat mempengaruhi kita. Terus ada lagi heuristic fallacy. Heuristic fallacy ini kita ngambil putusan, tapi kita mengambil putusan berdasarkan suatu informasi, tapi informasinya itu informasi yang nggak penuh gitu loh. Ada saya kasih contoh di sini bagaimana heuristic fallacy itu terjadi. Agak-agak rumit sih. Terus putusan kita juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian kita. Nah, ya kan. Kita banyak kepribadian kita juga kompleks sih, macam-macam. Ada yang terbuka, semi terbuka, ada yang sanguinis, ada yang melankolis. Ada kepribadian yang pragmatis, ada kepribadian yang oportunis, ya kan, banyak yang kayak gitu. Nah, kita harus mengenali diri kita sendiri seperti itu. Atau paling enggak ini akan bermanfaat untuk mengetahui apakah teman-teman di sekitar kita itu pragmatis, apakah teman-teman di sekitar kita itu oportunis itu ya cuma datang waktu lagi butuh aja, kalau udah nggak butuh ya kita tinggalin gitu. Itu oportunis. Jadi kalau kamu lagi kaya, dia datang ke kamu, tapi kalau kamu lagi broke, bangkrut, ya dia adalah orang yang paling sulit untuk dihubungi gitu kan. Kayak gitu tuh, itu oportunis. Pragmatis ya tergantung kepentingan sesaat gitu. Kalau lagi nguntungin dia ya dia akan datang, tapi kalau lagi nggak nguntungin dia ya dia nggak terlalu peduli sama kamu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kajian ini juga bermanfaat untuk mengenali orang-orang di sekitar kita sih, memiliki kepribadian seperti apa, dan kita harus merespon bagaimana. Ya, jadi proses kemudian kita membuat masuk akal tentang sesuatu itu disebut proses pengambilan keputusan.
pertama adalah proses membangun opsi-opsi. Setelah bangun opsi-opsi, baru kita ngambil keputusan. Setelah ngambil keputusan, kita ngambil action. Setelah kita action, ada outcome-nya atau luarannya. Itu adalah proses pengambilan keputusan dan memahami kebijakan. Pakai punyanya Bruning kalau nggak salah, yang mana kebijakan itu didefinisikan dalam proses sebagai proses proses membuat opsi-opsi, proses mengambil keputusan, proses melakukan action, dan proses outcome-nya. Gitu. Itu juga metode. Jadi boleh paper kalian nanti pakai option, decision, action, dan outcome saja. Atau bisa pakai level analisis individu, tapi unit eksplanasinya nanti berbeda. Kalau level analisis individu itu unit eksplanasinya adalah what motivation behind that, apa motivasinya di balik itu semua, apa kepribadiannya, bagaimana proses berpikirnya, bagaimana pendidikan dan latar belakangnya membentuk dia sekarang dan membentuk cara berpikir dia dalam memproses informasi yang datang padanya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini atau suara saya atau audio saya disconnected ya? Halo? Iya Bu, dengar kok Bu. Iya, Bu. Apa kira audio saya disconnected? Dengar Bu. Ini benar-benar sesuatu yang benar-benar baru, kalian belum pernah mendengarnya. Jadi saya benar-benar bisa memahami kalau kalian loadingnya itu pasti lama. Tapi mari kita bicara tentang Ukraina dan Rusia. Semua ngikutin kan ya? Tapi harga minyak goreng pokoknya tidak ditentukan oleh perang Rusia dan Ukraina ya. Minyak goreng sekarang harganya baru ya. Jadi, oke, ada yang tanya mungkin mau mengkaitkan sama Ukraina sama Rusia. Perangnya. Nggak ada. Atau kalian takut bertanya? Mana mungkin kalian takut bertanya sama saya? Ada Mbak Elo, Mas Ahrul. Nggak ada pertanyaan. Psikoanalisis berarti kita hanya meminjam metodenya psikologi, tapi ini namanya triangulasi metode ya. Jadi kita menggunakan kita menggunakan metodenya psikologi, tapi tidak menggunakan instrumennya disiplin ilmu psikologi. Karena kalau disiplin ilmu psikologi itu ada kayak rekapan catatan medis, catatan trauma yang pernah dia lakukan, gitu, hal-hal yang tidak disukai, dan itu yang ngisi langsung adalah personalnya langsung, individunya langsung. Tapi kalau kita kajian kebijakan politik internasional kan tidak mendapatkan data seperti itu, data kesehatan kayak data traumanya, data rekam medisnya atau yang lainnya gitu. Data kecenderungannya, data dia dari psikiater, kita tidak menggunakan itu. Kita menggunakan kita hanya menggunakan metodenya, mempelajari kepribadiannya seorang individu lewat motivasi apa yang melatar belakangi dia untuk mengambil suatu keputusan dan bagaimana dia membuat opsi-opsi. Itu yang kajian kebijakan politik internasional, psikoanalisisnya. Jadi beda psikologi sama psikoanalisis. Ini di sini ada teorinya sih, ada teori presidensial karakter. Kalau kita nggak punya presiden yang aktif-aktif, itu nggak ada. Kita punyanya presiden yang aktif-pasif sama pasif-aktif dan pasif-pasif. Kita itu punyanya yang itu. Kalau presiden yang aktif-aktif nggak ada. Aktif-aktif ada sih, Pak Karno itu aktif-aktif. Nah itu ada pertanyaan yang harus kita jawab sampai kemudian kita memutuskan atau sampai pada kesimpulan kalau misalnya Pak Karno itu aktif-aktif gitu. Saya punya 10 menit lagi nih. Ada ya? LTA ini kuantitatif. Saya pernah pakai Profiler Plus waktu itu dibantu sama Halimah. Cuma benar-benar itu consuming time banget dan saya nggak
nggak cukup sempat melakukan itu. Itu kalau jadi itu LTA-nya bisa jadi buku referensi itu buat saya. LTA, jadi kita nyalin apa yang dikatakan oleh seseorang, kemudian nanti kita proses, kita langsung dapat kode-kodenya. Kode-kodenya itu kemudian kita cari rata-ratanya itu jatuh pada level mana, high, high, modest, atau low. Contoh penerapan metodologi ini saya pakai beberapa kasus ya yang ada di buku. Itu akan dibahas setelah bab 6, bab 7 itu baru kita masuk ke studi kasus gitu. Tapi boleh kok boleh studi kasusnya itu berbeda, tidak sesuai dengan buku, tapi presidennya harus tetap sama. Boleh, kita akan bicara yang seperti itu. Tugas akhir kalian saya minta Boris Johnson ya, karena yang Joe Biden sudah diambil sama yang kelas A. Jadi nanti Boris Johnson, Perdana Menterinya Inggris. Ada pertanyaan? Wah, nggak ada yang tanya nih. Diem, Bu, diem. Nggak apa-apa kok, diem. Nanti bukunya dibaca-baca aja gitu kan. Ya, ini Dia nggak? meratapi. Iya, complicated banget. Makanya saya kalau udah ngajar ini buat anak administrasi publik itu nggak bisa 100% kajian HI. Wih, ya capek kalian. Bu, tapi Indonesia bakalan mengeluarkan kebijakan internasional untuk membantu Rusia nggak? Atau Ukraina? Kalau secara langsung enggak, dia enggak kayaknya. Enggak. Dia Kenapa, Bu? hanya kebijakan politik internasionalnya hanya sampai pada mengecam tindakan Rusia sih dan menyayangkan konflik itu terjadi atau menyayangkan mobilisasi pasukan Rusia ke teritori atau kedaulatan Ukraina. Cuma sampai di situ tuh. Oh, berarti nggak bakal terjadi pertengkaran antar Enggak. negara yang lain, Bu, ya? Sama seperti kisahnya gerakan non-blok Indonesia kan nggak milih 2 blok besar gitu kan. Mereka Ya. blok besar, blok barat sama blok timur pun itu kan kayak bersih tegang, tapi mereka itu kalau mau perang itu pasti akan membumi hanguskan dunia selain mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka sangat menyadari ini adalah proses rasionalisasi ya, termasuk juga keputusan, termasuk juga kebijakan politik luar negeri. Mereka mempertimbangkan kalau sampai pecah perang di antara blok barat dan blok timur, Amerika Serikat sama Uni Soviet, itu katastrofik banget, bakal ya perang dunia ketiga gitu kan. Makanya sebenarnya gini, kebijakan politik internasional apakah direspon oleh negara sama enggak itu tergantung pada secara makro power yang dimiliki oleh negara. Indonesia apakah sudah punya power yang disebut dengan pengaruh global? Kalau mau belum kok jahat ya, anggap saja masih dipertanyakan ya, gitu kan, masih kita perdebatkan ya kan. 1, 2 itu terkait competitiveness gitu. Competitiveness itu daya saing secara militer. Apakah Indonesia punya kekuatan yang seperti itu? Kan enggak. Ya, masih dipertanyakan ya, mau bilang enggak kok jahat banget, itu kan negara saya gitu. Terus apakah Indonesia punya posisi strategis? Sekarang itu yang kebijakan politik luar negerinya bakal sangat signifikan, itu adalah negara yang punya posisi strategis di tengah-tengah konflik. Posisi strategis bisa geografis, bisa pengaruh. Tapi kalau geografis, yang paling strategis itu Belarusia. Makanya itu diplomasi sama negosiasinya dilakukan di Belarusia. Tahu Belarusia. Kalau segitiga itu di kiri itu Ukraina, di kanan itu Rusia. Sebelah atas itu Belarusia. Tuh, kalau punya posisi strategis. Kemudian apakah Indonesia mewakili dan tergabung dalam salah satu kekuatan dunia barat? Apakah timur? Enggak kan? Enggak dua-duanya. Nah, ini yang membuat kemudian belum ada urgensi buat Indonesia kemudian
apa ya namanya, anggap saja mengirim pasukan atau bagaimana, enggak, belum. Pun kalau ngirim pasukan lewat siapa? Apakah lewat PBB? PBB itu sedang wait and see. Kalau dia terlalu cepat untuk kemudian terjun, itu bisa diartikan perang sama Rusia. Kalaupun dia terlalu lambat, ya itu bisa disebut dengan pengabaian. Lah itu yang disebut dengan kompleksitas kebijakan politik internasional. Mau maju salah, mau mundur salah. Gitu loh. Jadi kalau Indonesia itu belum sih kayaknya, masih questioning, masih dipertanyakan. Tapi kalau Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan kalau organisasi militer internasional NATO itu mulai mengambil sikap yang jelas, itu baru ngundang yang namanya responnya Rusia. Kayak kemarin itu kan, kalian tahu Ibrahimovic, pemiliknya Chelsea, football club Inggris? Nggak tahu ya? Padahal banyak cowok di sini. Ibrahimovic itu dia kebangsaannya Rusia. Jadi ketika pecah perang itu, seluruh aset Ibrahimovic itu dibekukan. Dan seluruh aset Rusia di Jepang, orang-orang Rusia sendiri, di Jepang, di Amerika Serikat, itu dibekukan. Bahkan ada wacana Amerika Serikat mengajak negara-negara sekutunya, sekutu itu koncone bolone, untuk melakukan embargo minyak. Itu langsung direspon keras sama Rusia, sama Putin, sama Vladimir Putin. Vladimir Putin ngomong, berani mencampuri urusan saya, salah satunya berani mencoba-coba untuk mengganggu supply and demand-nya minyaknya Rusia, maka Rusia akan membalas untuk komoditas yang hampir sama pentingnya dan sangat penting buat Uni Eropa adalah gas. Makanya ketika Amerika Serikat ngomong kayak gitu, Jerman langsung ambil sikap. Saya tidak ikut-ikutan, kata Jerman. Nah, Jerman suplai gasnya dari Rusia. 75% apa ya? Uni Eropa itu suplai gasnya 60% dari Rusia. Jadi kayak gini, saya mau mengintimidasi kalian, ngancem kalian. Aduh, tinggal 1,1 menit deh. Ini bakal jadi sesi terakhir ya, nggak ada sesi lagi. Kita lanjutkan aja wes pembicaraannya minggu depan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat yang presentasi, Ria. Terima kasih pertanyaannya buat Egi, itu membantu saya buat menjelaskan dan jangan lama-lama karena kuotanya nanti habis. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Ya udah, terima kasih buat yang hadir. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Makasih Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Reni. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Gizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.